Yang bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kami akan membahas tentang matematika untuk anak kelas 5 SD maupun SD. Pada pertemuan ini juga kami berharap kira-kira anak-anak ataupun para pengamat matematika, guru-guru juga kiranya dukungan subscribe-nya, like, share, maupun komen agar bimbingan belajar Arif tetap bisa membantu dalam penayangan pembelajaran secara online untuk anak-anak sekolah dasar maupun SMP maupun SMA. Oke ya, jangan lupa di dalam kegiatan ini juga kami berharap kiranya mengikuti aturan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan agar kita terhindar atau terbebas daripada penyebaran COVID-19 Corona. Mari kita sama-sama dukung kegiatan kita tetap seperti semula, yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik, rajin dan tekun. Oke ya, kira-kira di sini ada debit. Pengertian debit adalah jumlah zat yang mengalir dalam satu waktu tertentu. Rumus debit itu volume per waktu. Nah, contoh masalah yang sering berhubungan dengan soal debit ya anak-anak ya. Pertama, satu, air yang mengalir dari keran, kemudian air yang mengalir dari bendungan, kemudian kalau anak-anak ke SPBU sering kita lihat bensin yang mengalir dari selang ya. Nah, di dalam membahas soal debit tentu ada satuan ya, satuan waktu ataupun satuan volume. Di sini sudah kita berikan contoh, sama kalau satuan volume itu mililiter dan waktunya yaitu mililiter, bisa per detik, liter per detik, liter per jam, meter kubik per jam, tergantung dari soal yang diberikan. Oke ya. Jadi anak-anak di sini pelan-pelan mempelajarinya, jadi kita menghafal rumus ya. Di sini sudah ada satu bentuk contoh soal. Satu, contoh sebuah selang dapat mengalirkan air sebanyak 60 liter dalam waktu 1 menit. Nah, berapa mililiter per detik debit air yang mengalir melalui selang tersebut? Nah, di sini kita sama-sama membahas ya anak-anak ya, sama-sama anak-anak perhatikan juga caranya supaya anak-anak tidak salah di dalam menjawab pertanyaan ya. Jadi di sini kita kembali kepada rumus. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Jadi ya, ini ya. Jadi itu berarti volume per waktu ya. Volume per waktu. Nah, sekarang kita lihat volumenya berapa. Tulis volumenya 60 liter ya. Nah, waktu yang diinginkan adalah lihat sini 1 menit. Nah, 1 menit. Berarti kita langsung buat ya. Nah, sekarang dia minta dalam bentuk mililiter. Nah, jadi dia minta dalam bentuk mililiter per detik. Nah, sedangkan ini soal 60 liter per 1 menit. Berarti kita harus jadikan dulu. Kalau kita dari liter. Nah, saya gambarkan di sini liter. Nah, yang berarti menuju ke mililiter. Nah, jadi kalau kita bahas di situ, berarti kita satuan itu kita tulis dulu di situ. Jadi kalau kita dari mililiter, dari liter ke mililiter itu adalah sama dengan liter ya, 1000 mililiter. Nah, 1000 mililiter. Jadi kalau anak-anak sudah memahami ini, ya mudah-mudahan bisa tahu itu sudah nanti ada satuan yang saya kasih ya. Nah, satu di situ, berarti kita 60 dikali dulu nih 1000. Nah, jadi mililiter. Nah, begitu juga dengan waktu 1 menit. Itu adalah 1 menit
60 detik. Ya. Jadi berarti kita rubah 1 menit menjadi 60 detik. 60 detik. Nah, jadi anak-anak perhatikan di situ. Jadi 60 kali 10.000 kali 1.000 berarti berapa? 60.000 ya, mililiter. Ya. Nah, yang ini tulis di sini 60 detik. Nah, supaya kita tidak susah, kita ambil aja bahwa kita ambil yang ini berarti 60. Jadi tinggal 1.000 ya. 1.000 tinggal berapa? Bukan 0 ini, jadi nanti salah juga gitu ya. Kalau kita coret ini kalau nggak ngerti ya susah juga. Ini aja yang kalau kita lihat di sini 60 berarti 1.000 mililiter per ya. Itu disebut dengan oke ya. Oke, lanjut ke soal 2. Sebuah bak mandi diisi air melalui sebuah keran dalam waktu 0,5 jam atau setengah jam. Jika debit air yang melalui keran tersebut 30 liter per menit, berapa volume air yang telah terisi ke dalam bak? Nah, dia minta dalam bentuk liter. Nah, kalau dalam bentuk liter, kita tidak usah susah-susah di sini. Tapi kita debit dulu ya. Rumus dulu kita buat debit. Debit ya, namanya. Debit adalah volume per waktu. Nah, sekarang kita lihat di situ, debit adalah volume per waktu. Nah, sekarang berapa volume? Berarti yang ditanya volume. Volume sama dengan debit kali waktu. Debit, ingat ini, kali waktu. Ya. Jadi kita perhatikan aja tinggal. Jadi kalau kita perhatikan itu 30 liter per menit. Anak ya. Dikali setengah jam. Nah, kita harus paham dulu di sini. Kalau setengah jam itu sama dengan 30 menit pengertiannya. Ya, jadi tertulis aja di sini 30. Ya, di sini ya. Volume berarti debit kali waktu, berarti kali aja tinggal. Ini liter per menit ya, lupa saya. Ini kali waktu 30. Ya. Nah, jadi kalau sudah kayak gitu ya tinggal kita ini aja, ini coret menitnya, ini coret menitnya. Berarti 30 kali 3 jadi 900 di ya jawabannya. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Sebuah akuarium diisi air melalui sebuah selang selama 30 menit. Jika debit air yang mengalir 80 liter per jam, volume air yang mengalir ke dalam akuarium tersebut adalah berapa? Nah, ini kita pembahasannya. Seperti juga soal nomor 2. Tapi kita tetap tadi bilang untuk supaya kita tidak lupa, kita selalu tulis rumus ya. Debit sama dengan volume per waktu. Ya, ingetin. Jadi debit volume. Jadi kalau volume tadi saya bilang langsung aja ditulis volumenya, berarti debit tapi kita perhatikan lagi bentuk soalnya. Jadi, ada nggak yang harus dirubah? Nah, ini 30 menit. Berarti kalau 30 menit, ini 30 menit. Ini dia jam, berarti 30 menit itu sama dengan 0,5 jam. Karena kita perhatikan soal. Dia mintanya jam. Jadi kalau itu, tulis debitnya 80 liter per jam.
dikali 0,5 jam, sama dia. Nah, jadi sama dengan, bisa kita coret ini jam dengan jam, ya. Berarti 80 kali setengah dari 80 itu berarti kita bisa 40 setengah dari 8. Jadi setengah bahasa kita itu adalah 0,5 dikali 80 liter, ya. Berarti dapat berapa? 40 liter, ya. Jadi anak-anak harus memahami rumus tersebut agar anak-anak bisa. Nah, sekarang ini 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter sama dengan 1000 liter, 1 desimeter kubik sama 1 liter, 1 sentimeter kubik sama 1 mililiter sama 1 cc, 1 jam 60 menit 3000. Tolong dikoper sebentar. Oke, demikianlah mungkin anak-anak ya, di dalam hal kita membahas debit merupakan salah satu satuan dalam matematika untuk anak-anak kelas 5, ya. Keperluan dulu sebentar nih, biar anak-anak bisa memahami pelajaran tersebut. Oke anak-anak, pada pertemuan ini kita telah membahas tentang debit. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, mungkin dalam IPA ataupun ilmu pengetahuan sosial ataupun juga materi lain, ya. Tapi ikutin anak-anak, nontonnya sampai habis. Jadi kita tidak sia-sia ya dalam mempelajari sesuatu pelajaran. Oke, salam matematika dari kami bimbingan belajar Arif. Mari kita bangun dunia pendidikan di Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi.